Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah doa hari Rabu 19 Agustus 2020. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Saya yakin dan percaya semua diberi kesehatan. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh melalui hari-hari kita boleh menjalani setiap aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari, tentu semua karena pertolongan Tuhan. Dan sore hari ini kita menyediakan waktu, hati, dan pikiran kita untuk kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan, menyampaikan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan aliran air, begitu pula dengan kita yang selalu menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, mari kita nyanyikan untuk kemuliaan Tuhan.
Yesus Allah Bapa kami, Tuhan yang mengenal seluruh kepribadian kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, di gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Sidomoro, datang kepada Engkau Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan hidup kami. Kami mengakui Tuhan atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami yang masih sering mendukakan hati Tuhan. Kami yang masih sering hidup dengan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon diampuni Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang, kami menyediakan waktu kami sepenuhnya untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah doa kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini Bapa doa kami, ucapan syukur kami, pengakuan dosa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengingat-ingat sudah berapa lama pandemi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh menghitung sudah kurang lebih 4, 5 bulan ini kita ada di masa-masa yang mungkin sulit bagi kita. Tetapi adakah satu hari yang Tuhan lewatkan untuk tidak memberkati kita? Ya, pasti Bapak Ibu Saudara punya pengalaman pribadi, lepas pribadi di dalam kehidupan bersama Tuhan. Tiap hari, tiap jam mengingatkan kita akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Nyanyian pujian nomor 158.
Kiranya pujian ini menjadi kekuatan di dalam kita menjalani segala aktivitas kita sehari-hari, di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kepada Bu Isti Rahayu dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Sitomoyo. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya semuanya diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Di kebaktian doa ini saya akan membawakan sebuah renungan yang kiranya ini akan membuat kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkebaktian doa, dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk dasar kami berdoa nanti. Tolonglah kami Tuhan, berikan pencerahan kepada kami sehingga kami bisa mengerti apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dari kitab Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ayat 12. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Tetapi saya akan membaca hanya satu ayat saja, yaitu ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel memiliki pengalaman yang luar biasa ketika saat itu dia dibawa oleh malaikat Tuhan. Dia sampai di bait suci, dan di sana dia diperlihatkan di bait suci itu ada air yang mengalir dari ambang pintu bait suci yang ke arah timur itu. Dari situ ada aliran air yang kecil. Tetapi ketika lama-kelamaan air itu menjadi bertambah besar, saudara. Dan Yehezkiel diperintahkan oleh malaikat itu, malaikat itu membawa tali pengukur 1000 hasta, dia membawa tali pengukur, kemudian Yehezkiel disuruh masuk. Pertama kali hanya sebatas mata kaki, kemudian mengambil 1000 hasta lagi, dia mengukur lagi, ternyata di situ ada sampai batas lutut, sampai akhirnya batas pinggang, dan pada akhirnya sungai itu menjadi besar, aliran sungai itu menjadi besar dan tidak bisa diseberangi lagi. Saudara dikasih Tuhan, sampai di tepi laut, kemudian Yehezkiel itu dia bawa pulang kembali ke arah di mana dia tadinya sampai ke arah laut itu. Di situ dia dibuat terheran-heran, saudara. Karena apa? Karena di sana ada kehidupan. Di tepi sungai itu ada kehidupan. Banyak nelayan yang mengambil manfaat dari sungai itu. Banyak ikan-ikan yang berkeriapan di sungai itu. Dan yang lebih mengagumkan lagi, di situ pun ada air payo yang itu bisa dibuat menjadi garam, menjadi persediaan garam. Dan yang mengherankan lagi, di tepi sungai itu ada tumbuh-tumbuhan yang pohon-pohon yang selalu hijau dan selalu tiap bulan buahnya itu berganti-ganti. Jadi tidak mengenal itu musim hujan atau musim panas, tetapi di situ buahnya terus ada, dan buahnya itu bisa dimakan, kemudian daunnya itu bisa menjadi obat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Yehezkiel, kiranya ini menjadi masih relevan di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan orang-orang percaya zaman sekarang. Kita tidak pungkiri lagi kalau kita ini di masa pandemi, di masa yang sulit ini, sulit untuk kita bisa bersukacita. Sulit untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Gua kue ra cukup apa meneh nggo liya. Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kita bisa mencontoh kehidupan dari Yehezkiel. Ketika Yehezkiel dibawa pimpinan Tuhan, dia dibawa dari bait suci, kemudian air itu terus dia ikuti setiap hasta, setiap 1000 hasta dia harus masuk ke air itu, dia turuti, saudara. Dia melihat kemuliaan yang luar biasa. Apa yang dimaksud di sini, saudara? Berkat apa yang bisa dialami oleh orang-orang percaya ketika menyerahkan hidupnya dialiri oleh air kehidupan, yaitu Yesus sendiri? Berkat apa yang akan dicapai atau didapat oleh orang-orang yang mau dipenuhi oleh air kehidupan itu sendiri, atau dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, seperti halnya Yehezkiel. Ketika dia taat dan ketika dia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, hal-hal luar biasa itu akan dia rasakan dan dia terima. Saudara, ada beberapa berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang mau taat untuk hidupnya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dialiri oleh air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama adalah air itu membangkitkan hati yang lemah dan membuat ada kehidupan. Di situ tadi banyak pohon yang sudah mati dan sebagainya, tetapi ketika dialiri air, di situ ada kehidupan lagi. Di situ ada timbul semangat lagi. Saudara, kita pun bisa melakukan itu. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, ketika hidup kita dialiri oleh air surgawi atau Yesus sendiri, dipimpin oleh Yesus sendiri, kita bisa mengaliri dan memberikan semangat kepada orang lain. Semangat itu bisa kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa tidak berdaya, kita bisa menjadikan semangat buat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatannya mudah, tetapi ini sangat sulit dilakukan ketika kita tidak mau taat. Ketika kita tidak mau, ini loh Tuhan hati saya, pimpinlah saya, pakailah saya, itu tidak mungkin terjadi, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau tadi kita bisa membangkitkan, secara rohani kita bisa membangkitkan. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tadi memberikan semangat, memberikan dorongan, yang selanjutnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di yang ayat yang saya baca tadi, di situ ada kehidupan, di situ ada buah yang dihasilkan oleh pohon yang ada di sekitar sungai itu. Artinya apa? Di musim kering pun, saat kita tidak punya apa-apa pun, saat kita tidak berdaya apapun, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya salah satunya ketika kita dialiri air Tuhan itu atau Roh Tuhan itu, kita akan ada kekuatan, kita akan ada sukacita dalam hidup kita. Nah, ketika kita bersukacita, saya percaya pikiran kita pun akan positif, saudara. Ketika pikiran kita positif, kita bisa berdoa untuk orang lain. Nah, salah satu berkat yang bisa kita lakukan, kita bisa mendoakan teman kita. Jangan sampai hidup kita hanya diratapi dengan keadaan kita. Tuhan, saya seperti ini loh, saya sulit loh, saya gak bisa berdaya loh, hidup saya jauh dari berkat loh Tuhan. Keadaan seperti ini masa saya bisa mendoakan orang lain? Itu tetap bisa dilakukan ketika kita mau dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipimpin oleh kuasa Tuhan, dan kita mau taat membuka hati kita untuk itu. Kita bisa menjadi berkat. Di saat kering pun kita bisa menghasilkan buah, artinya buah kasih untuk orang lain. Ya. Jadi di masa pandemi seperti ini sebenarnya kita diuji, saudara. Kita diuji. Ada satu hal yang kami lakukan ketika kami mendapat berkat, kemudian berkat itu kami bagi. Ya seadanya itu kami bagi. Tidak tahunya Tuhan itu sudah menyiapkan berkat yang besar untuk kami. Jadi di masa sulit pun kita bisa membagi berkat bagi orang lain. Salah satu contohnya kita bisa memberkati dengan doa-doa kita. Seperti malam ini yang kita lakukan.
Kemudian kita bisa menjadi obat bagi orang lain. Artinya apa? Dengan ucapan kita bisa menjadi kelegaan bagi orang lain. Ketika dia susah, kemudian kita memberikan nasihat, kita memberikan dorongan dan sebagainya, mereka dikuatkan, mereka menjadi semangat, kita doakan mereka menjadi sembuh. Itu salah satu berkat, saudara. Jadi daunnya pun bisa menjadi obat. Artinya sekecil apapun dari kehidupan kita bisa menjadi obat bagi orang lain. Ketika kita dialiri oleh air kehidupan itu atau dialiri oleh Roh Tuhan. Ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat yang akan diterima oleh seseorang yang mau dipimpin oleh Roh dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi syaratnya tadi yang sudah saya sampaikan tadi adalah taat dan menurut aturannya Tuhan, bukan aturan kita sendiri. Kalau tadi Yeskiel, kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca lengkap perikop ini yang judulnya itu adalah sungai yang keluar dari bait suci. Jika saudara membaca dari ayat 1 sampai 12, indah sekali saudara. Saudara bisa membacanya. Saudara bisa menyelaminya, saudara. Jadi Yeskiel ini dia begitu taat. Ketika tali pengukur itu direntangkan, kemudian dia disuruh masuk ke air itu, dia masuk. Batas mata kaki sampai direntangkan kembali secara ibu hasta, direntangkan kembali sampai itu memenuhi, dia sudah tidak bisa menyelami lagi, air sungai itu sudah tidak bisa diseberangi lagi. Artinya apa? Hidupnya sudah dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dialiri oleh airnya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan yang selalu mengaliri hidupnya. Maka dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kuncinya adalah di dalam diri orang itu sendiri. Dia mau taat dan menuruti apa yang menjadi ketetapannya Tuhan atau aturan mainnya Tuhan, bukan aturan mainnya sendiri. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima pada malam ini kiranya menolong dan memberkati kita di masa pandemi yang sulit ini. Biarlah kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita tetap bisa melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kiranya Tuhan memberkati, berkat-berkat kelimpahan datangnya dari Tuhan kiranya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengaminkan berkat firman Tuhan malam ini. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu. Jadikanlah kami seperti Yeskiel masa kini, Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menyemangati orang lain, bahkan bisa menjadi obat bagi orang lain. Ajari kami untuk tetap taat dan untuk tetap berjalan di dalam aturannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Tuhan yang akan berbicara lebih lanjut di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita bisa menyatukan hati kita di hadapan Tuhan melalui doa. Satu pujian yang akan menyiapkan kita, yang menyatakan pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kita nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sumber jawaban doa kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban
Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Ada pokok doa yang boleh kita naikkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membagi untuk beberapa kelompok. Yang pertama untuk PBI atau kaum pria akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia supaya tetap diberkati Tuhan. Yang kedua, para kaum pria akan berdoa untuk pilkada serentak yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga akan berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo supaya terus diberkati Tuhan sehingga tetap eksis dan bersemangat mewujudkan dan mengabarkan kabar baik. Itu untuk kaum pria. Selanjutnya untuk kaum WPI atau kaum wanita akan berdoa untuk panitia perancang yang ada di gereja kita di dalam menjalankan pelayanan dan program-program di gereja kita. Yang kedua, BPI akan berdoa untuk panitia mimbar supaya selalu diberkati Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Yang ketiga, kaum wanita akan berdoa untuk gereja kita yang sedang bergumul di dalam proses pencarian gembala sidang yang baru, supaya Tuhan boleh segera memberi kita gembala sidang yang baru. Selanjutnya untuk kaum muda akan berdoa untuk teman kita, saudara kita Jojo yang saat ini masih menempuh pendidikan di STBI, supaya Tuhan boleh semakin teguhkan hatinya dan tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir, kaum muda akan berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menopang jemaat di gereja ini. Itu yang akan kita doakan bersama-sama. Setelah nanti dirasa cukup, ibadah ini akan ditutup di rumah masing-masing. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.